Keberadaan perjanjian pranikah yang dibuat antara Vena Melinda dan Ivan Fadila rupanya memberi tanda tanya besar yang konon membuat perceraian mereka jadi berlarut-larut. Bahkan lantaran adanya perjanjian pranikah tersebut, membuat Ivan Fadila dan kuasa hukumnya harus mendatangkan saksi ahli untuk melihat perjanjian pranikah mereka di mata hukum negara dan hukum Islam. Kita belum bisa buka sekarang kalau untuk saksi ahlinya siapa, tapi yang jelas pasti berkompeten lah untuk membicarakan masalah perjanjian pranikah, baik secara negara ya, yang diatur negara secara undang-undang maupun secara hukum Islam sendiri seperti apa. Oh, nanti ke saksi ahlinya pasti netral. Kalau saksi ahli karena keilmuannya dia, bukan karena apa-apa, karena memang keilmuan kan kalau saksi ahli. Nanti mungkin juga ada dari pihak Mas Ivan juga yang menerangkan sesuai dengan bukti-bukti yang udah kita sampaikan. Jadi saksi-saksi yang kita ajukan semuanya itu berkaitan dengan bukti-bukti yang tertulis yang telah kita ajukan. Jadi bukan seperti yang disampaikan kuasa hukumnya bahwa tidak jelas, atau kita akan buktikan sesuai dengan apa yang tertulis. Jadi saksi-saksi itu akan menunjang apa yang menjadi bukti kita kemarin sebelumnya. Berarti bukti rekaman audio juga itu kemarin ya? Oh, termasuk. Karena kan saksi kayak tadi pembantu juga kan melihat bagaimana rekaman itu. Apakah Mbak Vena juga ikut merekam? Kan sama-sama merekam sebenarnya. Jadi jangan bilang kita hanya pihak kita yang merekam. Karena di dalam rekaman sendiri terlihat gitu, Mbak Vena ikut juga merekam. Adanya perjanjian pranikah antara Vena Melinda dan Ivan Fadila membuat mereka harus benar-benar mengatur dengan baik keberadaan harta bersama yang dimilikinya saat menikah. Apalagi kabarnya Vena sempat geram atas ulah yang dilakukan oleh Ivan, di mana pernyataannya selalu berubah-ubah perihal harta bersama yang mereka miliki selama merajut pernikahan. Sebenarnya kalau menurut saya ya, untuk harta gunung ini ada perjanjian pernikahan. Terus kemudian harta ini sudah diberikan oleh Mas Ivan atas nama Mbak Vena. Ya, saya tegaskan lagi dalam Al-Quran itu surat An-Nisa, saya lupa ayat berapa, tapi pasti surat An-Nisa kalau mau bedah itu ada harta yang sudah diberikan kepada istri. Jangan kita ambil lagi. Jadi kalau kita mau pisah, apa harta yang sudah kita berikan pada istri pertama, jangan pernah kita ambil lagi. Nah, sekarang kan istrinya nggak nuntut apa-apa. Mohon maaf, Mas Ivan punya mobil Ford. Tapi Mbak Vena nggak ada nuntut kan? Tidak ada menuntut harta sepeser pun dari Mas Ivan. Perusahaan nggak ada dituntut sama Mbak Vena. Kenapa? Karena Mbak Vena sadar akan perjanjian pernikahan yang sudah dibuat. Pada awal Mas Ivan bilang tidak tahu mengenai perjanjian pernikahan. Sekarang dibilang tidak baca. Berikutnya lagi dibilang nggak dapat kopinya. Sekarang dibilang bahwa perjanjian pernikahan itu nggak berlaku untuk rumah ini, rumah ini. Jadi statement yang selalu berubah-ubah itu saya sangat sayangkan ya. Gini, saksi dari kita yang jelas untuk saat ini 5, tapi nanti akan berkembang karena kan ada belum saksi-saksi ahli yang akan menunjang dari jawaban atas gugatan kepada Pak Ivan kan. Nanti mungkin akan ada beberapa saksi ahli lah yang kita siapkan. Karena kan ini kita harus memperdetail juga kan, karena masalah ada tabur ini. Terus bagaimana sih sebenarnya perjanjian pranikah itu di mata agama Islam sendiri? Perjanjian pranikah itu seperti apa menurut pandangan Islam? Kita akan kupas semuanya. Ini akan jadi pelajaran buat bagi masyarakat lainnya lah. Jadi bukan hanya untuk Mas Ivan, mungkin nanti ke depan ini akan jadi pelajaran juga buat masyarakat. Seperti apa sih perjanjian pranikah itu yang benar, seperti apa, sahnya seperti apa. Kita lihat aja nanti.